tiga bek sejajar, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Itu di kelas Argentina benar-benar sangat menyulitkan pertahanan Indonesia. Ya, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Akhirnya pertandingan Indonesia melawan Argentina selesai dan hasilnya sudah kita ketahui sama-sama, dan ya seperti sudah diduga banyak orang, Indonesia akan kalah. Tapi kita tidak kalah dengan mudah, dan itu menampar kembali wajah Malaysia. Kenapa? Ya karena sebelum pertandingan ini Malaysia benar-benar meremehkan timnas kita, mengatakan seolah-olah kita bertanding melawan Argentina ini cuma untuk cari popularitas, untuk cari uang, untuk menyenangkan masyarakat. Seolah-olah kita itu seperti kodok mati yang dipukul tidak akan melawan. Ya, bagaimana pandangan mereka tentang pertandingan ini bisa kita dengar dari pernyataan dari Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berikut ini. Silakan dengar. Dengan sana. Datuk, negara jiran kita berlawan dengan Argentina. Mungkinkah FAM rasa tercabar? Saya Brazil nak lawan dengan saya. Masa FIFA Council member dia duduk semua. Saya kata saya tak nak. Bukan masa ni semua. Kalau kita nak buat perlawanan untuk menunjukkan situ, saya boleh buat. Tapi ini bukan masa dia. Kim Panggun tak nak. Saya nak cakap, Brazil nak main dengan kita. Dengan apa? Dia sama FIFA Council dengan saya. Saya kata, no, not this time. Ada right time. You just simply nak main dengan dia untuk popularity, that maybe you get other people dengan dia semua. In fact, kalau saya nak tanya dengan you, daripada tahun lepas, Argentinanya Vice President dan juga dia punya people strong from Argentina President, dia dah kata dah invite me. From last, bila saya, not this, last year dia dah invite saya. I have also good connection Argentina, tapi Kim Panggun tak mau. Dia nakkan betul reality punya team, dengan reality punya team. Nah, sudah kita dengarkan bagaimana pernyataan dia. Dan kalau kita kombinasikan dengan komentar-komentar dari netizen Malaysia tentang pertandingan ini, mereka benar-benar meremehkan timnas Indonesia, ya, seolah-olah kita tidak akan melawan juara dunia kali ini. Tapi kita lihat, bahkan Argentina baru bisa menjebol gawang kita setelah frustasi sedemikian lama, gagal menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh Hernando Ari melalui tendangan jarak jauh. Dan yang kedua melalui set piece, tendangan pojok. Tidak ada gol-gol mudah dengan meliuk-liuk. Dan itu pun kita bukan tanpa perlawanan. Ya, di babak pertama, melalui umpan dari Dimas Derajat, Ivar Jenner nyaris membuat gol. Dan untuk mencegah terjadinya gol, Dibu, Emi Martinez, yang katanya adalah kiper terbaik di dunia, harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memblok tendangan Ivar Jenner. Ya, jadi kita dalam pertandingan ini tidak seperti diduga Malaysia, tidak seperti yang diremehkan oleh Malaysia. Kita benar-benar mendapat pelajaran dari pelajaran kali ini. Meskipun kalah dari Argentina yang merupakan juara dunia, pertandingan tadi malam menunjukkan kalau kita benar-benar sudah siap melawan lawan-lawan kita nanti di Piala Asia. Apakah itu Jepang, Vietnam, dan juga Irak. Dan melihat pertandingan tadi malam, bukan kita yang khawatir, tetapi lawan-lawan kita nanti di Piala Asia yang sekarang sepertinya mulai memperhitungkan kita, ya. Dan juga banyak di media-media sosial di luar sana mengatakan bahwa fans sepak bola Indonesia kecewa karena Messi tidak datang, gitu ya. Mereka mungkin menduga stadion akan kosong karena penonton kita marah bahwa Messi nggak datang karena menonton Messi. Tapi yang kita saksikan tadi malam sama sekali berbeda. Penonton Indonesia datang ke GBK benar-benar untuk mendukung tim nasional kita. Teriakan dukungan kepada tim nasional tidak berhenti sepanjang pertandingan. Bahkan di luar GBK, kita lihat ini bagaimana semangatnya pendukung tim nasional Indonesia mendukung tim kesayangan kita.
Kemudian kita lihat di dalam lapangan bagaimana permain kita berjuang, berjibaku melawan sang juara dunia. Tidak ada rasa minder, tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan kalah sebelum bertanding, seperti yang ditunjukkan oleh Malaysia melalui FAM-nya, yang katanya belum saatnya kita melawan Brazil saat ini. Nanti kita lawan tim-tim kuat Asia dulu. Karena seolah-olah mereka sudah kalah duluan, mereka tidak perlawanan. Tapi lihatlah para pemain kita, bagaimana Asnawi bermain layaknya gladiator. Itu mengingatkan kita pada cerita guru sejarah tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Atau kalau kami di Aceh atau di Gayo, membayangkan bagaimana Amandimot bertempur melawan Belanda sendirian di medan area tanpa rasa takut. Itu yang ditunjukkan oleh pemain-pemain timnas kita tadi malam. Dan apa yang lebih hebat lagi, sebenarnya yang turun tadi malam melawan skuad Argentina itu adalah timnas U23 kita, U23 plus, sesuai standar Olimpiade dan Asian Games. Ya, pemain U23 plus 3 pemain senior. Itu yang turun tadi malam. Kita lihat di belakang, mulai Hernando Ari, ya, kemudian Asnawi, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, hanya Jordi Amat yang berusia di atas 23 tahun. Di tengah, 2 bocah berusia di bawah 20 tahun, Ivar Jenner dan Marcelino, bertarung dengan pemenang Piala Dunia, ya, peraih treble di Liga Inggris, Liga Champions dan FA, Julian Alvarez. Tidak berkutik mereka dengan pemain lini belakang kita. Di depan, Dimas Derajat, dan kembali anak di bawah usia 20 tahun, Rafael Struijk. Ya memang disayangkan ya, karena euforia SEA Games kemarin, Erick Thohir memilih tetap mempermanenkan Indra Safri sebagai pelatih tim nasional U23. Ya, cuman kalau kita bayangkan kalau tim ini yang maju ke SEA Games, dan itu udah sesuai Asian Games maksudnya, karena memang speknya memang spek SEA Games ini, apa jadinya? Ya, sekaligus kualifikasi Olimpiade. Mungkin kita akan mencetak sejarah bahwa Indonesia akan tampil Olimpiade. Tapi ya sudahlah, itu sudah jadi keputusan PSSI. Cuman apa yang terjadi tadi malam dengan kekalahan itu, kita tidak melihat fans tim nasional Indonesia yang kecewa. Yang ada begitu keluar dari stadion adalah rasa bangga bahwa tim kita mampu bertarung seperti itu tanpa rasa takut, tanpa minder. Seolah kita seperti melawan Timor Leste, seolah seperti kita melawan Myanmar, Laos, dan Kamboja. Padahal yang kita lawan itu Argentina. Ya, banyak yang bilang itu Argentina yang kita lawan adalah tim lapis kedua, bukan tim intinya. Tapi ada satu pernyataan menarik dari teman saya yang menonton itu di sebuah warung kopi di Langsa, di Aceh sana, Alkaf. Dia katakan ini bukan tim kelas 2-nya Argentina, bukan tim lapis kedua. Inilah tim masa depan Argentina. Lionel Messi, Di Maria, dan Otamendi, Nicolas Otamendi yang tidak bertanding di pertandingan kali ini. Itu adalah pemain-pemain tua yang kemungkinan tidak akan bertanding lagi di Piala Dunia 2026 nanti. Siapa tim Argentina yang akan bertarung di Piala Dunia 2026 nanti? Ya, mereka yang tadi malam kita lawan. Mereka itulah nanti yang akan bertarung di Piala Dunia 2026. Dan tim U23 Plus kita mampu mengimbangi mereka. Dan secara mental kita tidak melihat lagi mental-mental minder dari tim nasional kita tadi malam. Mereka betul-betul bertarung layaknya juara. Dan itu dirasakan oleh pelatih Argentina sendiri, Lionel Scaloni. Kita lihat bagaimana ekspresi wajahnya begitu khawatir tadi malam bahwa mereka akan kalah atau paling tidak bisa menjebol gawang Indonesia yang begitu susah payahnya. Bahkan ekspresi wajahnya kelihatan lebih khawatir ketika dia melawan Indonesia tadi malam dibandingkan ketika dia berada di final Piala Dunia. Dan begitulah
kita lihat Asnawi yang bermain di Liga 2 Korea betul-betul tidak memberi ampun kepada pemain-pemain depan Argentina. Garnacho yang digadang-gadang wonder kids dari MU tidak berkutik melawan Asnawi. Sliding bersih dari Asnawi di sana membuat dia tidak bisa mengembangkan permainannya. Garnacho di sana sampai ada yang berkomentar, ini Garnacho ini memang jago atau MU-nya yang bapuk, sama Asnawi aja nggak bisa lewat gitu. Dan pertandingan tadi malam itu disaksikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ya, bukan hanya di Indonesia. Stasiun-stasiun TV dari mana-mana di Arab, di Argentina, di mana itu menjadi tontonan. Dan mereka lihat, dan apa yang mereka lihat tadi malam juga, senjata rahasia Indonesia itu betul-betul mematikan. Lemparan ke dalam Arhan. Sebelumnya kiper Vietnam dibuat menangis oleh Arhan di SEA Games, dan tadi malam Dibu, kiper terbaik di dunia pun kontang-panting kocar-kacir dibuat oleh 3 lemparannya. Lemparan pertama Arhan nyaris membuat gol, tepat disundul dengan baik oleh Elkan Bagot ke ujung atas mistar gawang Argentina, dan Dibu harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memblok bola itu dan menghasilkan sepakan pojok untuk Indonesia. Lemparan kedua begitu juga, betul-betul jatuh bangun Dibu dibuat oleh lemparan ke dalam Arhan yang tidak biasa, ya. Dan kemudian ketika hasilnya sudah keluar, tentu saja Indonesia menjadi sorotan berbagai media di luar negeri. Rata-rata media di luar negeri memuji pertandingan Indonesia yang terpisah 149 anak tangga di dalam ranking FIFA dengan Argentina yang juara dunia. Betul-betul dibuat berkeringat dan dibuat susah. Media di Inggris seperti Reuters, di Perancis, AFP, semua menyampaikan nada yang sama, rasa kagum pada perjuangan para pemain Indonesia menghadapi juara dunia. Yang agak beda cuman media Vietnam, Soha. Dia katakan ya memang juara dunia luar biasa, hanya dengan tim kelas 2-nya saja bisa membuat tim Asia Tenggara tidak bisa berkembang, tidak ada lain. Memang agak lain mereka. Dan itu kita maklumi. Itu pasti wujud dari kekhawatiran mereka bahwa inilah tim yang akan nanti mereka hadapi di Piala Asia. Ya. Sementara di SEA Games kemarin, mereka sudah kita kalahkan dengan 10 pemain, dengan pelatih Indra Safri. Nanti ini tim yang akan mereka hadapi, tim yang tidak kenal takut melawan juara dunia. Dan Malaysia, ya Malaysia tetap dengan kesombongannya mungkin ya, dia bilang ya kalah juga kan 2-0 begitu. Tapi satu, apa yang mereka remehkan tentang Indonesia bahwa ini seolah hanya menjadi pertandingan berat sebelah yang tidak ada perlawanan sama sekali, tidak terbukti. Karena dengan pertandingan ini kita menunjukkan pada tetangga songong kita itu bedanya mentalitas bangsa yang merdeka, yang direbut dengan darah, keringat, dan air mata sendiri dibandingkan dengan mentalitas negara yang mendapatkan kemerdekaannya secara giveaway. Demikian dari saya, jaya terus Timnas Indonesia, merdeka.